Cara mudah melakukan pinjaman UMKM di bank. Apa saja dokumen yang harus disiapkan dalam peminjaman modal UMKM di bank? Tahapan peminjaman di bank. Pertama-tama, nasabah harus menyiapkan berkas identitas diri. Kedua, nasabah harus menyiapkan surat akta nikah. Ketiga, nasabah harus menyiapkan buku tabungan. Keempat, nasabah menyiapkan surat keterangan penghasilan. Kemudian, apabila keempat tahap peminjaman tersebut sudah terpenuhi, maka pihak bank akan meng-approve pinjaman tersebut. Berkas identitas apa saja yang harus disiapkan? Tahap ke-1, setiap nasabah yang ingin mengajukan pinjaman uang di bank harus mempersiapkan berkas diri berupa fotokopi KTP dan kartu keluarga. Untuk persyaratan identitas diri, data yang tercantum dalam identitas harus benar-benar valid. Data alamat di KTP misalnya harus sesuai alamat tinggal, yaitu di mana nasabah mengajukan pinjaman. Nah, bagaimana jika alamat di KTP dan tempat tinggal berbeda? Nasabah masih bisa mengajukan pinjaman. Syaratnya, nasabah harus mencantumkan surat keterangan dari kelurahan setempat. Tahap kedua, untuk nasabah yang sudah menikah, syarat agar dapat pinjaman di bank adalah dengan melampirkan fotokopi akta nikah. Dokumen akta nikah tersebut dipakai agar pihak bank dapat mengetahui harta nasabah atau sebagai bukti bahwa harta yang ada adalah milik bersama suami dan istri. Pihak bank juga ingin memastikan jika kelak terdapat masalah dengan pinjaman, misalnya seperti terjadi kredit macet, hal itu akan lebih mudah mengurusnya. Tahap ketiga yaitu buku tabungan. Dalam buku tabungan ini, pihak bank ingin memastikan tentang kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman. Oleh karena itu, pihak bank akan meminta nasabah untuk melampirkan fotokopi buku tabungan saat nasabah mengajukan pinjaman di bank. Dari buku tabungan itu akan terlihat tentang kondisi keuangan nasabah. Bank biasanya meminta fotokopi mutasi buku tabungan untuk jangka waktu 3 bulan terakhir. Catatan mutasi ini akan menjadi acuan bank untuk menilai kemampuan keuangan nasabah. Jumlah saldo dalam buku rekening nasabah juga menandakan kesanggupan nasabah mengembalikan pinjaman dengan cara mengangsur untuk jangka waktu tertentu. Untuk itu, pastikan bahwa saldo yang nasabah miliki dalam tabungan lebih dari cukup sebagai syarat mendapatkan dana di bank. Tahap keempat yaitu keterangan penghasilan. Nasabah harus menyertakan fotokopi slip gaji atau surat keterangan penghasilan karena sering menjadi syarat penentu pinjaman uang di bank. Pihak bank akan menjadikan syarat ini sebagai salah satu bahan pertimbangan apakah pengajuan kredit nasabah ditolak atau diterima. Nah, dari slip gaji ini, pihak bank akan memberikan persetujuan tentang besaran nominal pinjaman yang diajukan nasabah kepada bank. Di sini, jika pinjaman yang diajukan oleh nasabah cukup besar, sementara jumlah pendapatan nasabah kecil, kemungkinan besar nominal pinjaman yang nasabah ajukan tidak disetujui oleh pihak bank. Selain menyertakan fotokopi SKP, pada saat melakukan pengajuan pinjaman di bank, pihak bank biasanya akan meminta bukti kepada nasabah sebagai calon kreditur bahwa nasabah tidak memiliki tanggungan atau cicilan. Permohonan pinjaman uang mudah diterima pihak bank jika nasabah tidak memiliki tanggungan atau angsuran di tempat lain. Sebaliknya, jika nasabah memiliki tanggungan berupa cicilan, tagihan, kartu kredit, atau lainnya,
Hal ini akan mempersulit nasabah ketika mengajukan pinjaman. Oleh karena itu, agar pinjaman nasabah mudah diterima oleh pihak bank, nasabah sebaiknya menyelesaikan tanggungan atau cicilan di tempat lain terlebih dahulu. Ini juga menjadi syarat utama pinjaman uang di bank yang harus nasabah penuhi. Setelah memenuhi semua persyaratan, maka persetujuan peminjaman akan diterima. Sebaiknya, jika ingin melakukan peminjaman modal, lebih baik melakukan peminjaman di bank karena lebih aman dan terjamin.